atau penjahat? Silakan. Bagi kami itu pahlawan. Bagi kami ya. Termasuk iblis. Bagi kalian. Jadi iblis yang merasuki Bagi kami Yudas. pahlawan. Ya nggak mungkin sama kan? Itu pasti kita beda. Bagi kalian itu iblis, bagi kami itu pahlawan. Enggak, iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan juga. Yang merasuki Yudas. Hai. Kok jatuhnya ke Yudas sih, Jum? Yang Kan- dibilang tadi kan yang disalib. Iya kan? Yudas itu yang memang penjahat. Berarti Iya, berarti penjahat Kita bukan ya. menyembah Yudas, cuma kita menyembah Yesus. Iya, Yudas itu kan tahu. sanggup sama kita itu. Tapi Yesus tidak disalib tanpa orang-orang jahat yang melakukan penangkapan kepada Yesus. Itulah penggenapi itu, cuma itu penggenapi. Iya, penggenapi dari apa? Orang jahat kok mesti yang digenapi sama Allah. Itu memang udah digenapi itu. Iya, Kalau misalnya maksudnya Yudas kita tidak ada sanggup maksudnya pautnya. keselamatan Anda ini harus melibatkan iblis gitu. Enggak, Mbak Nyuma izin salah paham, entar dulu, salah paham Ibu Iblisnya ini. yang mana sekarang? Bukan yang disalib, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat yang menyalib Yesus, bukan Yesusnya. Silakan. Itu kan sudah digenapi, memang begitulah cara genapnya. Jadi kalau si Yudas ini memang penjahat, tapi kita Berarti- kan bukan menyembah Yudas. Berarti Kita penjahat, menyembah Yesus. berarti penjahat, Perjanjiannya. berarti penjahat berjasa atas keselamatan Kristen. Iya, untuk apain keselamatan kami. Berarti iblis Itu ini, digenapi, udah berarti digenapi. iblis ini berjasa dong. Iblis ini berjasa dong memberikan keselamatan kepada Kristen. Kok iblis? Kan iblis yang merasuki Yudas. Yudas nggak ada sangkut pautnya sama kita. Kata siapa? Yudas yang berkhianat sampai Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Di mana-mana itu kalau iblis ada. Di mana-mana itu iblis ada. Ya Iya, kan? Di mana ada penyaliban orang baik, itu di situ terjadi. ada iblis. Penyaliban itu terjadi atas kerja iblis. Itu menurutmu, Itu yang ada di dalam data di Bible. menurut kalian, karena data ini selalu membelok-belokkan itu. Tidak Cuma ada yang di nggak ada dalam pun kadang kau adakan. Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Lalu Gini Yudas Gini dia cuma, memang tadi saya belum cepat naik ya, tapi memang ada tadi Kristen naik tadi kan. Yang iya. laki-laki saya tengok tadi kan. Jadi istilahnya itu kan seperti Juma bilang tadi. Itu kan menurut kamu, itu menurut kamu. Jadi jadi kita ini bukan saling memaksa. Istilahnya kami ini Kristen tadi sepertinya tadi dia naik itu memaksa, cuma memaksa untuk menyembah Yesus. Itu nggak mungkin, bagi kami itu nggak pernah memaksa-maksa, Jum. Iya, bukan itu tema kita, Ibu. Memang enggak, tapi jatuhnya tadi bahasa kalian seperti itu kayaknya. Jadi kita ini Enggak kalau ada, tadi enggak ada itu. Itu tema kita. Itu. Tema kita sekarang ini adalah iblis merasuki Yudas. Hasilnya Yesus diserahkan. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Kristen panen. Itu menurut Lah, Anda. itu Kalau dalilnya. menurut kami itu enggak. Ya memang Anda menolak. Siapa sih yang mau mengaku bahwa dirinya adalah pengikut setan? Tidak ada itu. Tapi faktanya, Cuma sendiri pun kan begitu kan. Kalau kami bilang pengikut setan, cuma nggak terima kan. faktanya Enggak, kan? tidak. Faktanya di Bible begitu. Di Yesus Bible itu salah. Itu tidak. Oh, berarti salah Biblenya. No, Yesus di dalam Yohanes 8 mengatakan kepada orang-orang yang ingin menyalibnya Itu sebagai menurut anak. Juma. Kalau dicuplik sana cuplik sini itu menurut Juma. Menurut Yohanes kami 8 nomor 37 sampai 44, Tidak. orang yang ingin menyalib Yesus itu anak-anak setan. tidak. Itu baca. Sikat serangan baca, silakan baca.
Tidak, saya tidak di sini nggak bawa Alkitab. Ya memang Kristen tidak tahu Bible. Iya memang. Nah itu dong, harus mengaku itu. Kristen tidak paham Bible. Di Tidak, Biblenya tapi Kristen kepercayaan mengatakan kita itu tidak goyah. orang yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Itu kata iya, Yesus. Nah, Itu kata Yesus, Bu, bukan kata saya. oh iya. Ya, baca dalilnya. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Istilahnya bagus lah. Ini saling kalau menurut Juma memang seperti itu. Tapi Menurut Yesus, kenapa menurut Zuma? Menurut Yesus, Ibu, bukan menurut Tidak. saya. menurut Juma, kalau menurut Yesus itu tidak. Yohanes 8 nomor 37 sampai Tidak. nomor 44. Kalau diambil cuplik-cuplikan itu tidak benar. Itu satu perikop. Bahkan orang sekedar berpikir saja Yesus akan mati di salib, itu kata Yesus iblis. Oh ya. Yes, Matius 16. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis, kata Yesus. Baguslah. Nah, itu makanya Kristen itu memang nggak tahu Bibelnya masalahnya. Iya memang. Harus diakui itu, Bu. Jadi besok setelah ini Ibu rajin-rajin baca Bibel. Ya. Tahu bahwa yang menghadiahkan salib itu adalah iblis gitu, Bu. Oh iya. Iya. Baguslah. Oke. Oke. Sip. Beli Bibel ya, Bu ya. Beli Bibel supaya Oh belajar. banyak Bibel cuma banyak. Banyak tapi tidak pernah dibaca, percuma kan? Enggak, banyak. Kita coba beda. Cara baca kita beda itu cuma. Coba Ibu yang baca. Beda. Coba Ibu yang baca. Saya enggak penting. Karena apa pun saya bilang beda dengan Iya, iya. Yesus yang mengatakan kok, bukan aku. Lucu ini. Yesus yang walaupun nanti berkata, saya baca cuma iblislah yang menjadi bapakmu dan itu kamu mau melakukan. Itu menurutmu. Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Menurutmu. Yesus berkata, iblislah yang menjadi Menurutmu. bapakmu. Dan Menurutmu. kamu mau. Emosi dia, emosi, mulai emosi, pengaruh Woi, darah Kristen babi. nggak bisa emosi cuma nggak bisa. Darah babi sudah mulai naik ke Senyum kepala. saja. Kita nggak ada istilah kesurupan. Hah? Tidak ada istilah kesurupan. Tidak Kalau ada istilah kesurupan. kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Malu kalau orang Kristen kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Iya, Karena memang di itu dalam salah Markus, sekali. dengar. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor Jadi 20. Maksud Juma kalau menyembah Tuhan kesurupan. Tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Hanya orang gila yang mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Oh, Di dalam iya. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 orang Juma. yang menyembah Yesus, sabar. Juma. Orang Kau yang kalau menyembah berbagi, Yesus, kalau meluruskan, orang yang menyembah Yesus kita adalah orang yang kerama. kerasukan setan. Jangan seperti anak-anak Juma kalau bicara. Dalil, saya bicara dalil, Bu. Dalil. Iya, tapi pakai tata krama kalau bicara itu ya Juma. Ini maksudnya ini belajar. Kalau sudah Jangan ngomong cuman itu ada modal. titik komanya. Jangan cuman modal congor maksudnya. Dalil aja Anda bantah. Yesus mengatakan yang mau menyalib Yesus itu adalah anak setan. Jadi Anda ini siapa? Anda ini anak apa? Menurut Yesus, yang mau Yesus disalib adalah anak setan. Ibu anak apa? Ibu anak setan. Begitu Menurut dong. Juma kan, menurut Juma. Tapi kalau menurut saya Juma yang anak setan. Enggak dong, karena saya tidak mau Yesus disalib. Kalian yang mau. Iyalah, Berarti itu kalian kan adalah anak setan. Berarti kalian anak setan. menurutmu Juma. Menurut Yesus, Menurutmu. Yohanes 8:37 sampai 44 yang mau menyalib Yesus adalah anak setan. Juma, kalau menurut saya menyembah Nabi Muhammad anak setan. Tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Iya, tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Tapi yang disembah Nabi Muhammad Juma. Itu namanya botol. Oh ya, botol lah berarti kau Juma. Menuduh sesuatu yang Berarti tidak Juma ada. botol ya? Samalah itu kata. Makanya kamu Kristen, Ibu, karena kamu Berarti botol. Juma botol ya, botol. Kamu botol. Dia enggak nyembah Nabi Muhammad.
Menyembah nyembah. Nabi Muhammad katanya botol koplak. Makanya jangan makan babi supaya pintar. Pelanggaran tamu karena dia terlalu banyak makan babi depan umum. Apa ini? Bang Arif kok yang dihapus, kenapa? Kok bisa? Begitu. Jadi yang peringatan dia kena congor, muka kayak babi tua. Bang Arif kenapa kena pelanggaran? Jangan naik. Kena Bang Arif. Menyembah Nabi Muhammad, jelas-jelas dia menyembah cetang. Menyembah cetang yang datang mengaku-ngaku ecus. Dibilangnya ecus yang datang, padahal bukan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Berarti pengikut penyesat siapa? Itu teman-teman, sederhana untuk sehat itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Taurat menurut Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama. Yang kedua, Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kata Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku kerjakan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berarti firman Tuhan artinya ketetapan-ketetapan Tuhan yang secara simbolik Yesus sampaikan dalam Matius 19 nomor 16 ketika ditanya, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, lakukan segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Torah. Jadi kata Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal harus menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini sudah bertentangan. Itulah yang Yesus katakan tadi. Apa kata Yesus? Ini saatmu, silakan kalian berkarya. Kamu sudah diizinkan. Makanya dikatakan, Simon, Simon, iblis sudah diizinkan untuk mencobai kamu, untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Itu kata Yesus. Jadi iblis sudah diizinkan. Makanya Yesus mengatakan, oh sekarang sudah saatmu. Silakan, saatnya kuasa kegelapan sekarang untuk berkarya. Makanya dia terangkat ke langit, karena sudah saatnya penguasa gelap itu berkarya. Lahirlah agama Kristen yang didirikan oleh Paulus yang bertentangan 360 derajat dengan ajaran Tuhan. Makanya Kristen kalau kita lihat, mereka mengatasnamakan Tuhan, mereka mengatasnamakan Taurat, mereka mengatasnamakan Injil, tetapi pada prinsipnya tak ada satupun ajaran Taurat, ajaran Injil yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan semuanya, mulai dari tidur sampai tertidur kembali, itu semua ajaran Paulus yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Maka kuasa kegelapan nyata di tengah kita, yaitu agama yang diajarkan dari barat, menyembah kepada Kristus dan melepaskan hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Terakhir dari saya, di dalam sebuah pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Matius 23, ini menjadi PR buat Kristen sampai 2 detik sebelum kiamat yang mereka harus jawab secara runut, dan seluruh Kristen Indonesia di Indonesia ini, Kristen di Indonesia harus jawab. Apa pertanyaannya? Baca Matius 23. Kata Yesus, ahli Taurat orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan, pekerjaan mereka. Karena mereka mengajarkan Taurat, membawa-bawa Taurat, mengatasnamakan Taurat, mengambil terjemahan Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya. Pertanyaan saya,
Perintah Yesus, jangan kamu mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya Taurat itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini melarang kita menjadi Kristen, di mana Kristen mulutnya selalu basah dengan kata Taurat, tapi tak ada satupun Kristen yang menjalankan dan mempraktekkan hukum Taurat itu? Apakah Yesus melarang kita menjadi Kristen dengan adanya perintah Matius 23 ini? Melarang atau mengajarkan kita menjadi Kristen, yaitu manusia yang berbicara Taurat, tetapi jangankan kemudian cicak babi pun mereka makan. Mereka hanya menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Mereka mengatakan, kami adalah penganut Torah, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Tapi ternyata ilahnya keluar dari rahim. Jangan engkau bersaksi dusta, tapi katanya Yesus menghalalkan babi. Saksi dusta. Jangan kau berbohong, tapi faktanya mereka menyembah Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan. Dan banyak lagi. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, yaitu menjadi orang yang menteorikan tapi tidak mempraktekkan Torah? Atau Yesus mengharamkan pengikutnya menjadi Kristen? Demikian. Silakan, saya Bang Zuma. azan. Sore Bang Zuma. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman yang lain. Banyak maghrib, Pian. Pian. Oh gitu ya. Ya, Saya tadi, hanya bertanya saja sebenarnya dengarkan satu dulu, pertanyaan saya. dengarkan dulu. Jangan dibahas tadi itu Galatia 2 nomor 21. Ya. Itu, Pian. Galatia 2 nomor 21. Galatia 2 Nomor 21. tentang apa tadi itu Bang? Tentang Galatia 2 Coba dibaca di situ. ayat 21 ya. Iya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Oke? Apa artinya itu kira-kira itu? Ya, itu betul Bang. Karena hukum Taurat baru ada zaman Musa. Sedangkan Bukan itu. Abraham itu Dengarkan dulu. mengaku- Pertanyaannya dulu, dengarkan dulu. Anda udah baca. Apakah di Sudah, Bang. hukum Taurat ada kebenaran? tidak berdasarkan hukum Taurat karena Saya ulang Abraham, Ishak, kembali. dan Yakub Saya ulang kembali. Kau udah baca. Yang kau baca itulah yang kau pakai menjawab. Saya ulang ya. Kau udah baca pakai bahasa Indonesia. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Silakan. hukum Taurat kudus tapi tidak menyelamatkan, makanya Saya begitu. ulang kembali. Sekali lagi saya beri peringatan. Bahasa Indonesia kau udah membaca. Pakailah jawabanmu membaca, jangan keluar dari bacaanmu. Saya ulang kembali. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kan di situ sekiranya ada kebenaran, berarti dalam hukum Taurat tidak ada menyelamatkan, tidak ada Saya kebenaran yang ulang menyelamatkan. kembali. Sekali lagi. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jelas di situ tidak ada karena Tidak ada, Abraham, baik. Yakub pun menjadi orang beriman itu sebelum Musa. Kau 430 tidak ada tahun. kebenaran. Udah cukup. Udah kau jawab. Tidak ada Iya, Pak. kebenaran dalam hukum Taurat, betul? Kenapa? Karena Abraham, Ishak dan Yakub itu 500 tahun Yang membahas Abraham, Ishak, Yakub siapa? Dasar benar-benar ini orang ini. Bisa nggak sih kau nggak jual obat kurap kalau naik gitu loh? Data yang kau baca Galatia 2 nomor 21